Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Aisofiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASKEP retardasi mental. Langsung saja, pengertian retardasi mental yaitu disabilitas kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan fungsi intelektual yang di bawah normal, yaitu IQ sekitar 2 standar deviasi yang di bawah normal dalam rentang 65-75 atau kurang, disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adaptif, berbicara dan bahasa, keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sumber-sumber komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik, fungsional, bersantai, dan bekerja. Penyebab retardasi mental. Tingkat kecerdasan ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Pada sebagian besar kasus retardasi mental, penyebabnya tidak diketahui. Hanya saja 25% kasus yang memiliki penyebab spesifik. Penyebab retardasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, trauma sebelum dan sesudah lahir. Yang kedua, infeksi bawaan dan sesudah lahir. Yang ketiga, kelainan kromosom. Keempat, kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan. Yang kelima, keracunan. Yang keenam, gizi. Yang ketujuh, lingkungan. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, kelainan pada mata, kejang, kelainan kulit, dan kelainan rambut. Pemeriksaan penunjang. Beberapa indikasi untuk penilaian laboratorium pada anak dengan retardasi mental yaitu kromosomal karyotip. Yang kedua, elektroensefalogram atau EEG. Yang ketiga, cranial compute tomografi. Yang keempat, titer virus untuk infeksi kongenital. Komplikasinya yaitu paralisis serebral, gangguan kejang, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik, defisit komunikasi, konstipasi, atau akibat penurunan mobilitas usus akibat obat-obatan antikonvulsi, kurang mengkonsumsi makanan berserat atau cairan. Kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, obstruksi usus halus, dan detak jantung. Disfungsi tiroid, gangguan sensoris, masalah-masalah ortopedik seperti deformitas kaki, skoliosis, kesulitan makan. Penata laksanaan anak dengan retardasi mental bersifat multidimensional dan sangat individual. Semua anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya. Yang pertama yaitu pengobatan. Tujuan pengobatan adalah mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin, sedini mungkin, diberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang meliputi pendidikan dan pelatihan kemampuan sosial untuk membantu anak berfungsi senormal mungkin. Yang kedua yaitu terapi bermain. Anak yang mengalami kerusakan kognitif mempunyai kebutuhan yang sama terhadap rekreasi dan olahraga seperti anak lainnya. Namun, karena perkembangan anak yang lebih lambat, orang tua kurang menyadari kebutuhan untuk memenuhi aktivitas tersebut. Dengan demikian, perawat mengarahkan orang tua untuk memilih permainan dan aktivitas olahraga yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan retardasi mental adalah sebagai berikut. Yang pertama, defisit perawatan diri. Yang kedua, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Intervensi. Nomor 1, diagnosa keperawatan. Defisit perawatan diri
Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perawatan diri kebersihan secara mandiri dengan kriteria hasil. Yang pertama, mencuci tangan, dipertahankan tidak terganggu. Yang kedua, mempertahankan kebersihan mulut, dipertahankan pada tidak terganggu. Yang ketiga, memperhatikan kuku jari tangan, dipertahankan pada tidak terganggu. Yang keempat, memperhatikan kuku jari, kuku kaki, dipertahankan tidak terganggu. Yang kelima, mempertahankan kebersihan tubuh, dipertahankan pada tidak terganggu. Tindakan keperawatannya yaitu bantuan perawatan diri. Yang pertama, tentukan jumlah dan tipe terkait dengan bantuan yang diperlukan. Yang kedua, fasilitas anak untuk menggosok gigi dengan tepat. Yang ketiga, memonitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan merawat diri anak. Yang keempat, monitor integritas kulit anak. Yang kelima, jaga ritual kebersihan. Yang keenam, dukung orang tua atau keluarga berpartisipasi dalam ritual menjelang tidur yang biasa dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh, berikan bantuan sampai anak benar-benar mampu merawat diri secara mandiri. Yang kedua, diagnosa keperawatannya yaitu gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perkembangan anak usia anak pertengahan adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, bermain berkelompok. Yang kedua, mengembangkan persahabatan. Ketiga, menunjukkan kreativitas. Keempat, menunjukkan kemampuan pada tingkat kemampuan di sekolah. Tindakan keperawatannya yaitu bimbingan antisipatif. Yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cepat yang tepat, dengan cara yang tepat. Yang ketiga, bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Yang keempat, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Yang kelima, libatkan keluarga maupun orang-orang terdekat klien jika memungkinkan. Diagnosa yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat kecemasan berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, mengeluarkan rasa marah secara berlebihan. Yang kedua, rasa takut disampaikan secara lisan. Yang ketiga, rasa cemas yang disampaikan secara lisan. Tindakan keperawatan yaitu konseling. Yang pertama, bangun hubungan terapeutik yang didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Yang kedua, tunjukkan empati, kehangatan, dan ketulusan. Yang ketiga, tetapkan lama hubungan konseling. Yang keempat, gunakan teknik refleksi dan klarifikasi untuk memfasilitasi ekspresi yang menjadi perhatian. Yang kelima, minta anak untuk mengidentifikasi apa yang mereka bisa atau tidak bisa lakukan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Yang keenam, tentukan bagaimana perilaku keluarga mempengaruhi anak. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.